selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya guys. Di video kali ini, kita akan lanjutkan film Merky Stream episode 8. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Dan buat yang belum subscribe, support dulu channel ini dengan tap tombol subscribe-nya ya guys. Nah, di episode ini dibuka dengan Siul yang sedang berlatih mati-matian. Dia masih melampiaskan semua amarah, duka, dan rasa bersalah atas kematian Malbok di episode sebelumnya. Dia tahu pertarungan selanjutnya adalah hidup atau mati. Sementara itu, Wang Hai yang ditangkap di akhir episode lalu ternyata nggak lama di penjara. Li Dolgai, si pejabat korup, datang menemuinya. Disinilah kita lihat negosiasi iblis. Li Dolgai yang melihat potensi brutal Wang Hai memberinya tawaran. Wang Hai yang sadar posisinya lemah langsung bersumpah setia. Aku bersedia menjadi binatang buas yang kau gunakan tanpa ragu, menggonggong jika kau suruh, dan menggigit jika kau perintahkan untuk membunuh, kata Wang Hai. Dia bahkan bersedia melempar dirinya ke dalam api, demi Li Dolgai. Dengan sumpah ini, Wang Hai resmi menjadi anjing pembunuh milik Li Dolgai. Di sisi lain, Jung Chun juga menghadapi dilema. Dia marah besar saat tahu Wang Hai dibebaskan begitu saja. Dia mendatangi Li Dolgai dan menuntut keadilan. Tapi Li Dolgai dengan liciknya membalikan fakta. Dia bilang Malbok yang memulai perkelahian dan Wang Hai hanya membela diri. Li Dolgai menggunakan hubungan Jung Chun dan Siul sebagai senjata untuk mendiskreditkan Jung Chun. Jung Chun pun dibuat tak berdaya, terjebak dalam sistem korup yang dikuasai Li Dolgai. Kabar bebasnya Wang Hai menjadi pukulan telak bagi Gen Mudeok. Mereka berkumpul dalam suasana duka dan putus asa. Kita harus balas dendam, kata Gai Chun sambil menangis. Tapi Mudeok yang kini realistis dan ketakutan membentak mereka. Kalian bodoh, tidak ada satupun bos geng lain yang datang ke pemakaman Malbok. Kenapa? Karena mereka semua takut pada Wang Hai dan kalian mau balas dendam, katanya. Dia tahu melawan Wang Hai yang kini dilindungi pejabat tinggi sama saja dengan bunuh diri. Di tengah keputusaan itu, Siul hanya bisa duduk termenung di tepi sungai, dihantui oleh kenangan Wang Hai yang membunuh ibunya dan kata-kata terakhir Malbok. Dia sadar kebenciannya pada Wang Hai kini bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam atas kematian Malbok. Malam harinya, Mudeok mendatangi Jung Chun. Ini adalah adegan yang sangat penting. Mudeok dengan menelan harga dirinya, memberikan surat yang dulu dia gunakan untuk memerah Siul kepada Jung Chun. Siul tidak bisa meninggalkan Malbok, kata Mudeok. Aku khawatir dia akan masuk ke dalam perut binatang buas. Hanya kau yang bisa menghentikannya. Bujuk dia untuk pergi dari sini. Dia sadar bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan Siul dari jalan kehancuran adalah Jung Chun. Jung Chun pun langsung menemui Siul. Dia menunjukkan surat itu dan memohon agar Siul pergi. Aku tidak menyangka suratku malah menjebakmu di sini, kata Jung Chun penuh penyesalan. Tapi Siul menolak. Kau lakukan apa yang harus kau lakukan, dan aku akan lakukan apa yang harus kulakukan, jawabnya dingin. Dia tidak mau lagi membebani Jung Chun. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Setelah pertemuan itu, Siul kembali ke markas. Dia menemui Mudeok yang sedang bersiap-siap. Surat itu, terima kasih, kata Siul. Dia tahu apa yang telah Mudeok lakukan. Mudeok dengan wajah masam memberinya kebebasan. Pergilah kemanapun kau mau, aku muak melihatmu. Tapi ini bukan pengusiran, melainkan cara Mudeok untuk melepaskan Siul dari ikatan mereka, agar Siul bisa hidup bebas. Namun, Siul menjawab, jika aku mau pergi, aku akan pergi. Tapi sebelum itu, aku akan membalas apa yang menjadi utangku padamu. Siul menolak untuk pergi. Dia merasa punya utang budi dan tanggung jawab pada keluarga barunya. Mudeok yang frustrasi pun marah. Siul tidak gentar.
Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan, katanya, menegaskan keputusannya. Sementara Siul dan gengnya terjebak dalam masalah mereka sendiri, intrik di level tertinggi baru saja akan mencapai puncaknya. Kita dibawa ke sebuah tempat rahasia, di mana Jenderal Yu Tae-sok dan ayah Choi Un, Choi Jeng-yop, sedang memeriksa sebuah proyek rahasia yang luar biasa. Mereka ternyata sedang dalam proses menyatukan semua peta kecil dari 8 provinsi Joseon menjadi satu peta raksasa yang super detail. Peta ini bukan sembarang peta. Ia menunjukkan semua jalur perdagangan, benteng, bahkan jalur-jalur tikus tersembunyi. Yu Tae-sok menjelaskan bahwa dengan peta ini, mereka bisa melihat seluruh Joseon seperti melihat garis di telapak tangan, sebuah alat yang sangat kuat. Namun, di balik layar, Lee Dol-gai ternyata sudah punya mata-mata di dalam proyek itu. Dia menerima laporan bahwa Yu Tae-sok sedang membuat peta terlarang, yang di mata hukum adalah sebuah tindakan pengkhianatan. Lee Dol-gai melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan rival politiknya. Dia pun segera melapor kepada atasannya, seorang yang sangat berkuasa. Mereka berdua menyimpulkan bahwa Yu Tae-sok dan faksinya sedang merencanakan pemberontakan dengan dalih mempersiapkan perang melawan Jepang. Perintah yang dingin dan mematikan pun turun. Pejabat itu memberikan restu penuh pada Lee Dol-gai untuk menghabisi semua yang terlibat dan merebut peta itu dengan cara apapun. Lee Dol-gai langsung memanggil anjing pembunuh barunya, Wang Hei, dan memberinya tugas paling berdarah. Serbu markas rahasia Yu Tae-sok, dapatkan peta itu dan jangan sisakan satu pun nyawa. Malam harinya, perburuan berdarah itu dimulai. Markas rahasia Yu Tae-sok diserbu oleh Wang Hei dan pasukannya. Mereka bergerak cepat dan brutal, membantai para penjaga dan pelukis peta tanpa ampun. Yu Tae-sok yang sadar mereka telah terjebak, segera mengambil tindakan. Dia menghampiri Choi Jeng-yop dan mempercayakan gulungan peta yang paling penting kepadanya. Dia memberikan misi terakhir pada sahabatnya itu, kabur dan antarkan peta ini ke seorang hakim di Pulau Gangwa, karena masa depan Joseon bergantung pada peta tersebut. Untuk memberi waktu bagi Choi Jong-yep melarikan diri, Yu Tae-seok memutuskan untuk tinggal dan menghadapi para penyerang sendirian. Dia dan para pelukis yang tersisa membarikade pintu, bersiap untuk pertarungan terakhir. Wang Hai dan pasukannya akhirnya berhasil mendobrak masuk. Pertarungan sengit antara jenderal tua yang gagah berani melawan para pembunuh bayaran pun tak terhindarkan. Yu Tae-seok dengan kemampuan pedangnya yang luar biasa berhasil menumbangkan beberapa musuh. 영성만큼 갈솜씨가 일도 북해. Namun, dia akhirnya kewalahan oleh jumlah dan kekuatan brutal Wang Hai. Dalam keadaan terdesak dan terluka parah, Yu Tae-seok melakukan tindakan terakhir yang penuh kehormatan. Untuk memastikan rahasia peta tidak akan pernah bocor dari mulutnya, dia menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Lee Dol-gai yang tiba di lokasi hanya bisa mengumpat kesal melihat tindakan nekat itu. 지도는 어디 있느냐? 식량이
Tanpa belas kasihan, dia menghabisi sang jenderal. Jung Chun yang memantau dari atap rumah hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat atasannya yang dia hormati itu dibunuh dengan kejam. Setelah membunuh Yu Tai Seok, Lee Dolgai dan Wang Hai menyadari bahwa target utama mereka, Choi Jong-yep, telah berhasil kabur membawa peta. Perburuan pun dilanjutkan dengan target baru. Choi Jong-yep berhasil sampai di rumahnya dengan panik. Dia segera membangunkan Choi Un dan memerintahkannya untuk kabur ke kuil Daiguang, tempat kakaknya berada. Dia membekali putrinya dengan kantung berisi emas dan surat-surat berharga, lalu mendorongnya untuk pergi tanpa banyak penjelasan, dengan janji palsu bahwa dia akan menyusul. Chief Kang membawa barang-barang berharga dan pergi duluan ke dermaga untuk mencari perahu yang bisa membawa mereka kabur. Choi Jong-yap bersembunyi di gudang. Dia tahu dia tidak akan selamat. Sebagai tindakan pengorbanan terakhir, dia membakar semua dokumen, catatan bisnis, dan peta-peta palsu. Di luar, di tengah kegelapan malam, pelarian Choi Un tidak berjalan mulus. Dia dan Seom-seom dicegat oleh anak buah Wang Hai. 저승에 가서 아빌 기다리. Tepat saat mereka akan dihabisi, Jung Chun yang muncul dan menyelamatkan mereka. Sendirian, Jung Chun memberikan satu-satunya harapan yang dia punya. Dia menyuruh Choi Un untuk lari dan mencari pertolongan kepada Four Finger atau orang nomor 2 di Mapo. Orang yang tak lain adalah Jang Shiul. Jung Chun bertarung mati-matian untuk mengulur waktu bagi Choi Un. Dia melawan Wang Hai dan pasukannya sendirian. Meskipun berhasil melukai Wang Hai, Jung Chun akhirnya kewalahan dan menerima tusukan fatal. 저승에 가면 또 Sementara itu, api di gudang rumah keluarga Choi semakin membesar. Wang Hai dan Lee Dolgai akhirnya berhasil mendobrak masuk, namun mereka terlambat. Mereka berhasil menyelamatkan gulungan peta dari dalam gudang, tapi saat dibuka, ternyata itu hanya gulungan kertas kosong. Episode ini ditutup dengan adegan yang sangat menyayat hati. Choi Un dari kejauhan melihat rumah masa kecilnya dilalap api. Dia berteriak histeris memanggil ayahnya, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Dia kini sebatang kara, menjadi buronan, dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah seorang preman di Mapo alias Siul. Gila guys, makin seru aja alur ceritanya. Sampai di sini dulu ulasan film Murky Stream episode 8. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutan film ini yang tentunya akan tambah seru. Sampai jumpa di video berikutnya.